Baik, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, saya akan langsung minta tanggapan dari Pak Pratama tadi ingin menanggapi statement dari Pak Andi. Ya, jadi memang buzzer-buzzer ini karena memang mereka nggak peduli ya. Mau yang diposting apa dan lain-lain gitu. Akhirnya dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk melakukan campaigns politik, campaigns negatif, campaigns apapun juga gitu yang menyebabkan situasi informasi itu menjadi nggak benar. Nah, tadi saya kasih contoh, misalkan di Amerika, tadi bahasa Amerika ya. Di Amerika itu tahun 2016 ada kasus besar namanya skandal Cambridge Analytica. Cambridge Analytica itu mereka nyolong data Facebook. Saat itu ada 61 juta data yang dicolong. 1 jutanya orang Indonesia tuh akunnya gitu, ya kan. Kemudian diolah sama si Cambridge Analytica ini, kemudian digunakan untuk melakukan buzzering kampanyenya Presiden Trump. Sehingga saat itu ketika orang nyari informasi tentang Presiden Trump, yang ada di tampilan pencarian itu selalu baik-baiknya semuanya. Ketika mencari informasi musuhnya Presiden Trump, satu Hillary, yang keluar jelek-jeleknya semua gitu. Nah, kemudian data-data itu digunakan untuk melakukan personal campaigns kepada masing-masing orang. Karena apa? Di profiling, semua orang ketahuan privilege-nya, dia sukanya apa, sehingga dikasih kesenangannya, sehingga seolah-olah dia merasa bahwa oh iya, ini presiden saya nih. Dan itu terjadi juga di Indonesia. Dan itu di Indonesia tahun 2019, 2024 itu juga dilakukan. Banyak orang-orang nyewa agen-agen buzzer ini, admin-admin buzzer ini gitu, untuk nyerang musuh politiknya, kemudian untuk nyerang lawan politiknya, bahkan untuk nyerang pemerintah. Dan ini kejadian memang gitu. Oleh karena itu tadi saya kenapa bilang, kalau mau melakukan ini, jangan hanya PDIP, nggak akan bisa PDIP sendirian gitu. Semua partai harus bersepakat. Beneran nggak kita mau membersihkan negara kita ini dari noising yang bikin rusuh itu? Pemerintah juga harus bersepakat. Bener nggak mereka mau dengan niat tulus gitu? Memang tidak menggunakan jasa-jasa ini. Kalau mereka nggak ada menggunakan, kan mereka nggak bisa hidup. Kenapa mereka bisa hidup? Karena ada yang bayar, mereka ada yang beli. Dan sekarang ada namanya buzzer as a service. Artinya apa? Kita nyewa buzzer, kita dikasih dashboardnya, kita bisa ngatur sendiri kita mau apa. Ancamannya nyata sekali. Saya akan minta tanggapan Mas Herno. Mas Herno, tanggapan Anda? Ya, simpel saja Mbak. Justru kalau bicara soal buzzer tadi ya, justru salah satu partai atau mungkin partai yang paling sering diserang buzzer itu adalah PDI Perjuangan kami ini gitu, baik secara institusi, secara partai gitu ya, maupun tokoh-tokoh yang ada di PDI Perjuangan. Berapa banyak coba itu di media sosial kita cermati, misalnya sejak berapa waktu yang lalu sampai sekarang itu, berapa banyak upaya untuk pembunuhan karakter kepada PDI Perjuangan, banteng tumbang lah, narasi banteng dikalahkan dan seterusnya. Nyatanya kan PDI Perjuangan masih membuktikan sebagai partai ideologis. Nyatanya kami masih dipercaya rakyat memenangkan pemilu legislatif misalnya. Tapi serangan-serangan itu kan terus muncul dan mayoritas bisa kita lacak kok secara manual, secara analitis. Kita bisa lacak bahwa ini akun-akun 0 follower sedikit, baru netes. Itu kelihatan betul gitu dari komentar-komentar yang diarahkan kepada kami. Nah, inilah yang kami sebenarnya nggak suka. Pesan moralnya adalah kalau memang ada hal-hal yang tidak sepakat, masuk dong kepada arena argumentatif. Dan PDIP akan membuka ruang tersebut ya, Mas Herno ya? Ya sangat mungkin. Setiap kali kami ada undangan bicara dimanapun kan kami tidak pernah tidak hadir. Dalam konteks itu yang kami ingin bangun. Jangan seakan-akan di depan gengge, seakan-akan iya, di belakang lalu ngedumel mengerahkan buzzer, itu nggak jantan pengecut. Itu Mbak. Baik. Saya ke Pak Andi. Pak Andi, apa sebenarnya penyelesaiannya jika kita runut dari awal ya? Karena memang ini nampaknya sudah menjamur, begitu sudah menjadi PR kita bersama, ancamannya juga sungguh nyata. Apakah perlu regulasi yang kemudian didorong agar tidak ada pendapat pribadi dalam tanda kutip yang tersebar di media sosial? Saya melihat ada dua pola yang harus mungkin bisa kita pakai ya Mbak ya, bottom up sama top down ya. Top down tentu ada dari pemerintah ya, apakah itu memperbaiki regulasi yang ada, ya undang-undang yang ada, aturan main yang ada, pengawasan yang jauh lebih ketat, ya kalaupun nanti buzzer diizinkan sampai di wilayah mana mereka boleh diizinkan atau mereka terdaftar misalkan sehingga itu bisa dilacak atau mudah dilacak ketika ada informasi yang mereka sampaikan itu tidak benar ataupun itu yang sifatnya itu membohongi publik gitu. Nah, sementara yang dari bottom up, ya tentu dari masyarakat sendiri, ya ada sosialisasi yang masif, ada edukasi yang masif kepada masyarakat kita, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, kalangan akademisi,
ormas, ya, lembaga-lembaga keagamaan dan lain sebagainya, ini harus bersama-sama gitu. Jika ingin negara ini menjadi lebih baik, ya. Kalau tidak, ya ini kita bisa bayangkan tadi informasi dari Mas Pratama tadi 2029 nggak kebayang Mbak dengan kemajuan teknologi buzzer yang hari ini berkembang AI. Wah itu kita nggak kebayang bagaimana rusaknya ruang publik kita kalau ini tidak dikontrol sebaik mungkin. Gitu. Tentunya kita harus bersinergi untuk memerangi hal ini. Begitu apa yang kemudian dikeluhkan, dikhawatirkan oleh Bu Megawati, ini tentunya juga menjadi kekhawatiran kita bersama. Begitu bersama-sama. Berniat bersama-sama. Baik Pak Pratama. Itu dia. Pak Pratama terima kasih banyak. Pak Hadi terima kasih dan juga Mas Eno yang telah bergabung melalui sambungan Zoom. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kami lanjutkan bersama dengan rekan kami Windy Wellingtonia saat lagi untuk Anda.